Halo semuanya, selamat datang kembali di channel L Germany, belajar bahasa Jerman untuk pemula. Oke, kita masuk di Lektion 27. Oke, ini adalah yang kalian tunggu-tunggu ya. Kita akan belajar akusatif, kasus akusatif. Kemarin kita udah belajar nominatif. Sekarang kita akan belajar akusatif. Dan pastinya tidak jauh-jauh dari artikel ya. Oke, kemarin di nominatif kita sudah belajar bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, negative Artikel, possessive Artikel di nominatif. Nah, jadi semua ini artikel-artikel ini kita pelajari di nominatif, di kasus nominatif. Yaitu apa? Nominatif sebagai subjek kemarin ya. Dan kita juga sama di sini akan mempelajari bestimmte Artikel di akusatif, unbestimmte Artikel di kasus akusatif, negative Artikel di kasus akusatif, dan nanti kita juga akan belajar possessive Artikel di akusatif. Cuman yang kita pelajari hari ini ada 3 ini aja. Bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, dan negative Artikel. Nanti menyusul ya video untuk possessive Artikel di nominatif. Oke, good. Nah, jadi akusatif itu apa? Simple banget. Akusatif itu sama dengan objek, ya. Nah, jadi kalau kita bahasa Indonesia kan kita kan nggak peduli mau subjek mau objek ya ya udah gitu aja, nggak ada kasus-kasusan kan. Nah, tapi kalau bahasa Jerman ada. Ini yang membuat kita kemarin susah dalam membuat kalimat sederhana ya, karena ketika kalimat itu membutuhkan objek ya pasti kita membuat kesalahan dong, ya kan, karena kita belum mempelajari apa itu akusatif. Nah, jadi apa itu akusatif kita akan pelajari di sini. Contohnya, Ich esse Salat. Ini kalimat yang paling sederhana menggunakan akusatif, ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu pasti ada nominatifnya, ya kan. Jadi ich ini subjek, esse verb, salat objeknya, ya kan. Seperti itu kan strukturnya. Nah, jadi ich ini termasuk kasus akusatif. Nah, karena dia subjek ya, subjek sama dengan kan nominatif. Kalau esse itu verb ya, verb, oke, kata kerja. Baru salat itu objek atau kita bisa sebutnya akusatif. Jadi kita bilangnya objek akusatif. Oke. Nanti objek ini dibagi jadi ada 2 ya, teman-teman. Jangan salah. Nggak berakhir di akusatif saja. Nah, cuman itu kita nanti aja kita pelajari. Pokoknya untuk saat ini kalian tanamkan dulu di otak kalian. Kalau objek itu sama dengan akusatif. Walaupun ada 2, tapi itu nanti. Kalian kalau misalnya ikutin video ini kalian akan mengerti. Itu aman lah nanti lah. Yang penting kalian tanamkan dulu kalau objek sama dengan akusatif. Udah sesimpel itu aja dulu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi inilah tabel bestimmte Artikel, unbestimmte Artikel, dan negative Artikel di akusatif. Oke. Jadi gendernya ada maskulin, feminin, neutral, sama plural. Itu masih ingat ya? Oke, jadi bestimmte Artikel dia ada den untuk maskulin, feminin die, neutral das, plural itu die. Oke, untuk unbestimmte Artikel, maskulin einen, feminin eine, neutral ein, plural nggak ada ya. Untuk semua unbestimmte Artikel, pluralnya itu pasti nggak ada ya, karena dia cuman artinya itu sebuah, ya kan? Karena artinya sebuah ya nggak mungkin ada pluralnya, ya. Oke, untuk negative artikel, maskulin keinen, feminin keine, neutral kein, plural keine. Oke. Nah, sekarang saya akan tampilkan tabel di nominatif. Nah, ini bisa kalian pakai atau bisa kalian screenshot untuk perbandingan ya. Jadi ini perbandingan tabel di akusatif, di kasus akusatif sama di nominatif. Nah, kalau kalian kalau kalian lihat dengan detail, pasti di feminin, neutral, dan plural itu sama ya. Yang beda itu hanya di maskulin. Nah, itu dia jadi den, einen, keinen ya kan. Der jadi den, ein jadi einen, kein jadi keinen. Oke. Nah, jadi ya untuk akusatif ingat aja maskulin, cuman maskulin yang beda dan itu yang harus dihafal. Sisanya ya sama aja kayak nominatif, oke? Nah, kalau udah paham kita lanjut. Oke, bestimmte Artikel. Kita sekarang mulai membuat contoh kalimat ya. Kita mulai dari bestimmte Artikel dulu. Oke, teman-teman tahu kan kemarin bestimmte Artikel ketika kita dan lawan bicara kita sudah mengetahui
kata benda atau orang mana yang dimaksud ya. Kata benda mana yang dimaksud. Nah, ini jadi contohnya ada di sini mobil ya, mobil. Kita buat kalimatnya Ich fahre den Wagen. Ya. Jadi strukturnya subjek, kata kerja objek. Nah, kita kan di sini pakai bestimmte artikel. Karena wagen artikelnya der atau jenis kelaminnya maskulin, ya, karena jenis kelaminnya maskulin, maka dia di akusatif. Karena dia sebagai objek kan dia jadi masuk ke kasus akusatif ya. Itu yang tadi udah kita pelajari di slide sebelumnya. Jadi karena dia objek maka dia masuk ke kasus akusatif. Karena dia masuk ke kasus akusatif maka dia pakai artikel akusatif yaitu den ya. Untuk maskulin tadi jadi den, oke? Nah, ich ini nominatif karena subjek. Nah, itu paham ya? Kita lanjut. Der Mann besucht das Kind. Ya kan? Laki-laki itu, der Mann, itu kan maskulin di nominatif, ya kan? Dia kan nominatif sebagai subjek. Besuch, mengunjungi. Das Kind, anak itu. Nah, anak neutral, maka dia pakai artikelnya das di akusatif, ya kan? Sama ya, sama di nominatif. Nah, sekarang, der Mann repariert die Tür. Laki-laki itu memperbaiki pintu itu. Nah, jadi Tür jenis kelaminnya feminin, maka dia pakai artikelnya di sesuai tabel. Sambil perhatikan tabelnya ya. Oke, kita masuk ke yang pluralnya. Ada bapak siapa ini ya? Mein Vater kauft die Bücher. Noch einmal. Mein Vater kauft die Bücher. Jadi artinya ayahku, masih ingat kan posesif artikel? Ayahku membeli buku-buku itu, ya kan, plural ya. Jadi ya bukunya itu lebih dari satu lah, untuk mau 2, mau 3 terserah lah, yang penting lebih dari satu. Oke, paham ya? Jadi dia untuk yang plural, karena dia plural pakai artikelnya die. Kita lanjut. Unbestimmte Artikel. Nah, ini kita ganti. Du fährst einen Wagen. Kamu mengendarai sebuah mobil. Oke, perhatikan konjugasi. Ini berarti termasuk kata kerja tak teratur ya, karena dari fahren jadi fährst. Ada perubahan huruf vokal di sini. A jadi A umlaut. Subjeknya du, maka akhirannya harus st. Oke, itu sekedar mengingatkan ya. Oke, kita lanjut. Der Anwalt besucht ein Kind. Ya, seorang anak. Anwalt itu pengacara mengunjungi seorang anak. Karena jenis kelaminnya anak, karena jenis kelaminnya kin itu neutral, maka pakai ein. Kita lanjut. Der Mann repariert eine Tür. Nah, laki-laki itu memperbaiki sebuah pintu. Nah, ini pintunya ya kita nggak tahu lah entah pintu yang mana. Yang penting pintu lah. Karena kita pakai unbestimmte Artikel. Itulah fungsinya. Itulah maknanya unbestimmte Artikel. Oke, kalau paham kita lanjut. Unser Vater kauft Bücher. Ayah kami membeli buku. Oke, karena di unbestimmte Artikel kata benda plural tidak memiliki artikel ya. Makanya di sini nggak ada ditambahin apa-apa. Tinggal langsung aja Bücher. Kita lanjut. Negative Artikel. Max fährt keinen Wagen, sondern er fährt ein Motorrad. Nah, seperti yang saya bilang di video sebelumnya, negative artikel itu untuk membuat kalimat negatif ya. Oke. Nah, jadi di sini Max tidak mengendarai mobil. Sondern itu melainkan dia mengendarai sebuah motor, ya kan? Di sini motor kan dia kendarai. Nah, jadi gampang ya. Nah, jadi perhatikan. Wagen artikelnya maskulin. Ya maksudnya jenis kelaminnya maskulin. Maka dia pakai artikel negatif artikel kainan. Seperti itu. Ini kita lanjut. Der Anwalt besucht kein Kind, sondern er besucht seine Mutter.
Jadi pengacara itu tidak mengunjungi anak, melainkan dia mengunjungi mamanya, ya kan? Karena Anwalt ini kan laki-laki ya, laki-laki, maka dia di sini pakai possessive article seine. Ini hanya sekedar mengingatkan dari pembelajaran sebelumnya ya, possessive article. Oke, kita lanjut. Mein Freund. Oke, kita lanjut. Mein Freund repariert keine Tür, sondern er repariert ein Auto. Oke, aku ulangi ya, kayaknya kecepatan ngomongnya. Oke, ini sambil di-play videonya ya. Mein Freund repariert keine Tür, sondern er repariert ein Auto. Oke ya. Jadi temanku tidak memperbaiki pintu, melainkan dia memperbaiki sebuah mobil. Ya jelas dong, di video ini kan dia memperbaiki mobil. Ya. Oke, kita lanjut lagi. Euer Vater kauft keine Bücher, sondern er liest nur. Oke, jadi ayah kalian, kemarin kalian ya, euer Vater, ayah kalian tidak membeli buku ya. Bukunya kan ada banyak ya, ini plural ya. Melainkan dia hanya membaca. Oke, jadi dia hanya membaca ya. Berarti tadi yang saya bilang di slide sebelumnya bohong ya. Dia nggak membeli, hanya membaca aja. Oke, kita masuk ke Übung, latihan. Jadi buat 5 kalimat menggunakan kasus akusatif. Oke, karena kalian udah memahami kasus akusatif itu apa, yaitu ya sebagai objek. Ketika dia posisi sebagai objek, ya perhatikan aturan di kasus akusatif. Dan kalian perhatikan juga ketika kata benda itu berada di posisi subjek, kalian perhatikan aturan di kasus nominatif ya. Jadi itulah bedanya sekarang nominatif akusatif. Yang akan menyusul nanti datif sama genitif ya. Belum ya. Oke. Sekian dari saya. Bisa kalian tulis jawaban kalian untuk latihan ini di kolom komentar. Saya akan berusaha untuk menjawab. Also, terima kasih. Danke für Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.